Ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari pokok bahasan ini, peserta didik diharapkan mampu menelaah ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan yang disimak dan dibaca. Materi dasarnya adalah ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Ciri-ciri kebahasaan yang menandai itu adalah jenis dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang kompleks atau majemuk. Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Yang keempat, menggunakan istilah teknis. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat aktif. Mungkin dari sumber-sumber lainnya ada lebih dari 6 ciri kebahasaan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membatasi pada 6 ciri-ciri ini saja. Yang pertama, kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Di kelas 7 dan kelas 8, pasti kalian sudah belajar tentang apa itu kalimat tunggal dan apa itu kalimat majemuk. Jadi, konsepnya dari kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. Kalian harus tahu dulu apa itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Nah, klausa itu apa sih? Klausa adalah sebuah susunan kata atau gabungan kata yang hanya memiliki subjek dan predikat. Kalimat tunggal disebut juga kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Jadi, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Baik, perhatikan contohnya. Kalimat tunggal, ibu memasak nasi. Nah, ibu adalah subjek dalam kalimat ini. Memasak menduduki fungsi predikat dalam kalimat ini. Dan objek adalah nasi adalah objek dalam kalimat ini. Lalu di sini ada kalimat tunggal lagi. Kami menonton film horor. Kata kami di sini adalah subjek. Menonton adalah predikat dan film horor adalah objek. Nah, bagaimana kedua kalimat ini menjadi kalimat majemuk? Silakan hubungkan dengan menggunakan konjungsi, maka akan menjadi kalimat majemuk. Misalnya, ketika ibu memasak nasi, kami sedang menonton film horor. Oke, contoh berikutnya dari kalimat majemuk atau kompleks. Dia datang dan duduk di sebelah saya. Nah, di sini ada kata dia datang, dia adalah subjek dan datang adalah keterangan. Kata dan di sini adalah konjungsi. Duduk di sebelah saya itu adalah klausa yang kedua. Nah, di sini ada subjeknya lalu ada duduknya. Saya sudah makan banyak, tetapi masih saja lapar. Ini adalah kalimat kompleks atau majemuk. Di sini ada kata saya sudah makan banyak, itu kalimat yang pertama atau klausa yang pertama. Lalu tetapi di sini saya sebenarnya ada kata saya di sini masih saja lapar. Lalu ada saya duduk, ayah berdiri, dan adik berlari-lari, itu jelas kalimat majemuk. Ia baik hati dan suka menolong teman yang mengalami kesusahan, itu jelas adalah kalimat majemuk. Jadi, kalimat majemuk sekali lagi adalah gabungan dari kalimat tunggal.
Nah, kalimat tunggal di beberapa buku disebut dengan istilah kalimat kimpleks. Jadi seperti kebalikannya ya. Jadi ada dimulai dari kalimat tunggal, kimpleks, dan menjadi kalimat majemuk atau kompleks ketika itu digabungkan. Berikutnya, ciri kebahasaan yang kedua adalah kata hubung atau konjungsi. Ibu yakin kalian sudah sangat paham tentang konjungsi, karena sejatinya di setiap teks selalu kita gunakan yang namanya konjungsi atau kata penghubung. Secara definitif atau menurut definisinya, kata penghubung adalah kata yang menjadi penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Jadi, satu kata yang bisa menghubungkan antara satu kata lain dengan kata lainnya, antara satu kata lain dengan frasa lainnya, antara satu kata lain dengan kalimat atau klausa lainnya, atau antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Nah, contoh kata hubung yang sering kita gunakan ada kata dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain-lain. Masih banyak lain. Contohnya di sini ya, yang Ibu gunakan yang hurufnya Ibu tandai dengan merah ini, dengan warna merah, ini adalah kata penghubung. Dia datang dan duduk di sebelah saya. Saya sudah makan banyak, tetapi masih saja lapar. Nah, ini ya anak-anak. Oke, ciri kebahasaan berikutnya adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata, frasa, klausa, atau kalimat sebelumnya. Kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti ia, mereka, dia, atau penunjuk ini, itu, atau keterangan di sini, di sana. Contoh, Santi sangat sedih. Titik. Ia menangis setiap hari. Kata Santi di situ merujuk pada kalimat sebelumnya. Kata ia di situ merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu Santi. Oke, istilah teknis. Penggunaan istilah teknis menjadi bagian dari unsur teks laporan percobaan. Ya, pilihan katanya harus sesuai konteks. Misalnya, contoh percobaan tentang uji formalin dan borak. Nah, istilah formalin dan borak itu saja adalah istilah teknis di dunia kimia ya. Biasanya para peneliti punya istilah-istilah teknis itu. Misalnya, kalau penelitiannya berkaitan dengan perilaku atau sikap seseorang kalau di dunia sosial, berarti nanti istilah teknisnya yang berkaitan dengan psikologi. Nah, karena contoh-contoh yang banyak terdapat di buku referensi itu biasanya istilah teknisnya berkaitan dengan mapel sains atau IPA ya. Oke, ciri berikutnya adalah adanya kalimat perintah. Penggunaan kalimat perintah untuk menjelaskan langkah-langkah tentu saja, karena ketika kita melakukan percobaan, kita melakukan tahapan-tahapan. Ya, misalnya di dalam teks atau ketika kita melakukan percobaan, kan kita juga ada kata siapkan, buatlah, amati, tambahkan, dan lain-lain. Ini kalimat perintah. Lalu, dari kalimat perintah itu, biasanya kalimatnya adalah kalimat aktif. Apa maksudnya? Kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku yang secara aktif melakukan tindakan yang dikemukakan dalam predikat kepada objek. Contoh, saya membeli buku. Nah, di sini subjeknya adalah saya dan saya yang aktif membeli buku. Jadi biasanya kita juga menyebut kalimat aktif itu predikatnya berawalan me cirinya. Ya, sedangkan kalimat pasif biasanya predikatnya berawalan di atau berawalan ter. Contohnya ya, buku dibeli oleh saya. Ini adalah kalimat
pasif. Lalu ada contoh berikutnya, kakak meneliti nyamuk demam berdarah. Ini ada kalimat aktif meneliti. Jadi si kakak atau si subjek melakukan atau berperan meneliti. Nah, sedangkan di bawahnya ini adalah kalimat pasif. Nyamuk demam berdarah diteliti oleh kakak. Ya, jadi posisi objeknya yang di depan, lalu predikatnya juga berimbuhan di, nanti subjeknya yang ada di belakang kalau kalimat pasif. Kalau aktif, subjeknya, posisi subjeknya yang ada di depan, dan dia melakukan suatu kegiatan secara aktif, tindakan nyata secara aktif. Baik anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Tentu saja masih sedikit ya tentang ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. Diingat-ingat kembali dan Ibu juga akan memberikan LK. Baik, terima kasih. Cukup untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.